warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Harun Satyaningsi, NIM 2191046 dari Prodi D3 Farmasi Lintas Nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan karakter. Di sini saya mengambil objek jembatan Bacem. Banyak cerita yang beredar berdasarkan narasumber, yaitu warga sekitar dan dari internet. Selamat sore Bu, di sini saya Putri Harun ingin mewawancarai Ibu untuk tugas saya tentang jembatan Bacem. Saya langsung bertanya ya Bu, ya, kira-kira kapan jembatan ini dibangun ya Bu? Jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 sekitar tahun 1900-an. Pada saat itu jembatan ini dibangun dengan fungsi apa ya? Jembatan ini fungsi utamanya pada saat itu untuk jalur penghubung antara Solo Sukoharjo yang digunakan oleh militer. Lalu di sini pernah terjadi tragedi apa ya Bu, atau peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi di sini yang bisa dijadikan jembatan Bacem ini bisa dikatakan sebagai saksi itu adalah peristiwa pembantaian G30 SPKI pada tahun 1965. Lalu siapa saja Bu yang terlibat atau kelompok apa saja yang terlibat di sini? Dua kelompok yang terlibat di sini yang paling terlihat jelas itu pasukan Kudus, Kopassus, dan masyarakat yang dulunya PKI. Lalu apa saja yang terjadi antara dua kelompok ini? Jadi adanya penangkapan anggota PKI oleh pasukan khusus. Lalu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi lagi sampai saat ini? Peristiwa ini G30 SPKI maksudnya berakhir itu ketika ada banjir besar. Jadi setelah ada banjir besar itu G30 SPKI itu bisa dikatakan berhenti. Setelah terjadi banjir, lalu jembatan ini fungsinya tetap menjadi jembatan atau bagaimana? Setelah adanya G30 SPKI selesai, jembatan ini malah menjadi jembatan utama penghubung kota Solo dengan kota-kota kecil yang berada di daerah selatannya, bahkan bisa ke daerah Jawa Timur. Contohnya misalnya Solo ke Sukoharjo, ke Wonogiri, bisa lanjut langsung ke Pacitan maupun ke Ponorogo, juga banyak yang menggunakan jembatan itu. Baik Bu, jadi intinya jembatan ini sekarang tetap menjadi penghubung antara masyarakat ya Bu? Iya, malah menjadi jembatan utama. Kalau jembatan itu tidak ada, mungkin akses untuk ke kota besar, ke Solo itu, maupun nanti kan Solo bisa lanjut ke Semarang, kemana, itu malah lumpuh, bisa dikatakan lumpuh kalau jembatan ini tidak berfungsi. Karena kalaupun ada jembatan alternatif, itu pun sangat sempit dan mungkin juga tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan-kendaraan yang besar. Biyen kan melengkung, nggih. Lah niku kan Pak Nano melengkung. Itu sak durunge Pak Arno dadi pendiri, saya nek pendiri. Jadi asal muasal kertas Bacem itu pertama itu melengkung. Sapa sing iso orang bongkar, sapa sing iso bongkar di blonjo berapa miliar ning ora iso. Anggaran nang kono ora ilang, anggaran nang kono ilang. Wonge sing arep bongkar niku. Iku dienggo penyuwunan. Napa niku penyuwunan? Lah niku minta gaib. Oh, untuk minta-minta apa gitu sama barang gaib. Tangkul itu kalau bisa Gato. itu ya kabul. Jembatan dibangun oleh Pakubuwono ke-9 pada tahun 1908 dengan biaya sekitar 50.000 gulden dari dana pinjaman pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, jembatan Bacem ini menjadi sangat penting karena merupakan jalur penghubung kendaraan militer yang melintas dan merupakan penghubung antara kota Solo dengan Sukoharjo pada masa itu.
Pada masa Kasunanan, jembatan itu telah dihancurkan dan hanya tersisa fondasi yang masih berdiri tegak di tengah sungai dan tugu monumen Pakubuwono. Pada saat pemerintah akan melakukan penghancuran pada jembatan tersebut, seluruh jembatan akan dihancurkan termasuk monumen Pakubuwono IX. Namun, karena hal-hal mistis yang menyelimuti, disisakan monumen dan fondasi sehingga pembangunan jembatan bergeser beberapa meter dari lokasi jembatan yang lama. Tugu yang berbentuk seperti jarum tersebut menandakan bahwa jembatan Bajam dibangun pada masa kejayaan Pakubuwono IX dan jembatan tersebut dijadikan salah satu fokus utama dari pembangunan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Jembatan yang berdiri di atas Sungai Bengawan Solo ini menjadi saksi kelam sejarah peristiwa pembantaian G30 SPKI pada tahun 1965. Pada saat itu, pemerintah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap masyarakat yang memiliki afiliasi terhadap PKI. Proses ini dilakukan oleh RPKAD. RPKAD merupakan resimen pasukan Komando Angkatan Darat yang kini berganti nama menjadi Kopassus. Banyak anggota PKI yang dieksekusi mati dengan cara ditembak atau dengan cara sadis lainnya. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1965 sampai 1966. Lansir dari media maya, ada saksi atau korban yang masih hidup. Setiap malam, para tahanan di kampung penahanan diikat posisi tidur terlentang di atas papan kayu yang seukuran badan lalu disusun di atas truk secara bertumpuk. Terdengar rintihan doa dan kesakitan dari para orang yang menunggu ajalnya. Saat truk sampai di jembatan Bajam, para tahanan disandarkan di besi jembatan untuk kemudian dieksekusi mati. Namun, beberapa dari mereka mampu lolos dari eksekusi karena mampu melawan para eksekutor, walaupun pada akhirnya harus ditahan di Nusa Kambangan dan Pulau Buru selama 13 tahun. Selain itu, ada yang bebas karena diselamatkan oleh saudara yang merupakan anggota RPKAD. Setelah terjadinya banjir pada tahun 1966, Jembatan Bajam tidak lagi dijadikan lokasi eksekusi dan kini Jembatan Bajam beroperasi sebagai jembatan penghubung oleh masyarakat.